Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah merupakan salah satu unit dari 12 unit setingkat eselon 1 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah memiliki visi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan kompetitif. Berdasarkan visi tersebut, maka misi yang dijalankan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah, mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, mendorong peningkatan pendapatan daerah, mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah, mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD, dan BMD, serta mewujudkan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan visi, misi, tugas, dan fungsi yang berkaitan dengan pembinaan keuangan daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah telah melakukan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Ditjen Bina Keuangan Daerah 2015-2019, program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari pembinaan perencanaan anggaran daerah, pembinaan pengelolaan pendapatan daerah, pembinaan dan fasilitasi dana perimbangan dan pinjaman daerah, pembinaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta pembinaan pengelolaan BUMD, BLUD, dan barang milik daerah. Dalam 5 tahun terakhir ini, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah berhasil menorehkan beragam catatan yang terangkum dalam Capaian 5 tahun Ditjen Bina Keuangan Daerah periode 2015-2019 dengan beberapa strategi antara lain penjabaran pemerintahan, pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah, penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah, amanat peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, telah dilakukan pembinaan melalui sosialisasi regulasi terkait SAP berbasis akrual, bimbingan teknis SAP berbasis akrual, fasilitasi, konsultasi SAP berbasis akrual, dan pendampingan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah menuju opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, serta melakukan pemantauan penerapannya. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD dengan opini WTP. Sejak pemberlakuan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah, kualitas opini atau LKPD secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik untuk LKPD pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Kemandirian keuangan pemerintah daerah, rasio PAD terhadap total pendapatan daerah tahun 2015 sampai dengan 2019. Seiring dengan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya. Untuk mendanai pelaksanaan urusan tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan dan diberikan dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Rekomendasi penyaluran dana Otsus. Penyaluran dana Otsus dan dana tambahan infrastruktur dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri. Penyaluran dana Otsus tahap 1 paling cepat bulan Maret sebesar 30% dari pagu alokasi. Tahap kedua paling cepat bulan Juli sebesar 45% dari pagu alokasi.
Dan tahap 3, paling cepat bulan Oktober sebesar 25% dari pagu alokasi. Perkembangan jumlah daerah yang menetapkan APBD tepat waktu tahun 2015 sampai dengan 2019. APBD merupakan perencanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, ditegaskan bahwa penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Penetapan APBD tepat waktu merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penetapan APBD secara tepat waktu, program dan kegiatan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan dimulai sejak tanggal 1 Januari untuk setiap tahunnya. Penetapan APBD tepat waktu akan memberikan ruang dan waktu yang cukup untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga diharapkan akan berdampak pada percepatan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam berusaha. Penetapan Perda tentang pertanggungjawaban APBD tepat waktu dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, diantaranya dilakukan melalui penetapan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Perkada tentang penjabaran pelaksanaan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat tanggal akhir bulan Agustus tahun anggaran berikutnya. Pembangunan, fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah, perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, termasuk transaksi non-tunai. Transaksi non-tunai. Implementasi transaksi non-tunai pada pemerintah daerah adalah dalam rangka melaksanakan instruksi Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pemberantasan dan pencegahan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017, antara lain mengamanatkan agar pemerintah daerah di seluruh Indonesia perlu melakukan percepatan implementasi transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan transaksi non-tunai di daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non-tunai dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai. Alokasi belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka urusan pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan, dan perumahan termasuk dalam klasifikasi urusan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu, belanja daerah dalam APBD wajib diprioritaskan untuk mendanai urusan wajib yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Rekomendasi pinjaman daerah dalam rangka mendukung percepatan pemerintahan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya pembiayaan yang cukup untuk membiayai program-program prioritas daerah. Disadari bahwa pinjaman daerah akan mengakibatkan beban keuangan bagi pemerintah daerah untuk tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk itu, pengelolaan pinjaman daerah harus dikelola secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan kehati-hatian, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya. Sumber pinjaman daerah dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.
Fasilitasi dan pembinaan BUMD, BLUD, barang milik daerah. Kerjasama kepemilikan modal BUMD antara pemerintah daerah dan pihak ketiga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, BUMD terdiri dari perusahaan umum daerah atau Perumda dan perseroan daerah atau Perseroda. Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Kepemilikan perseroda antara Pemda dan pihak ketiga salah satunya adalah terkait dengan pemenuhan modal BUMD, transfer of knowledge dari pihak ketiga, dan sharing risiko. Untuk itu, pemilihan pihak ketiga sebagai salah satu pemilik modal menjadi hal yang strategis. Penerapan PPK BLUD pada SKPD, Unit Kerja SKPD pada pemerintah daerah. Khusus bidang kesehatan, rekapitulasi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD sampai dengan tahun 2017 yang telah menetapkan PPK BLUD 356 atau sebesar 50% dari total 697 rumah sakit daerah di seluruh Indonesia yang terdiri dari 11 RSUD Kabupaten Kota BLUD bertahap, 268 RSUD Kabupaten Kota BLUD penuh, 6 RSUD Provinsi BLUD bertahap, 71 RSUD Provinsi BLUD penuh. Sedangkan untuk puskesmas terdapat 142 puskesmas BLUD bertahap dan 568 puskesmas BLUD penuh. Peningkatan investasi daerah. Deregulasi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang menghambat investasi. Guna mengoptimalkan penerimaan PAD, seyogyanya pemerintah daerah memperhatikan kemampuan masyarakat dan menghilangkan pungutan yang tidak resmi selain pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan menghilangkan pungutan yang tidak resmi ini, agar pungutan yang ada di daerah, yakni pajak dan retribusi daerah, tidak bersifat counterproduktif bagi pengembangan investasi, sehingga banyak investor yang masuk di suatu daerah. Dengan demikian, akan lebih banyak lagi objek pajak daerah serta retribusi daerah yang dapat dipungut. Saran ke depan terkait pembinaan pengelolaan keuangan daerah. Pertama, peningkatan pendapatan daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, perbaikan tata kelola BUMD, optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah. Kedua, penguatan kualitas belanja daerah melalui peningkatan belanja untuk perekonomian dan layanan publik dan peningkatan efektivitas penyerapan belanja daerah. Ketiga, perbaikan tata kelola keuangan daerah melalui peningkatan akuntabilitas keuangan daerah dan penguatan dana otonomi khusus. Keempat, pemerintah daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah. Demikian capaian 5 tahun Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Sejalan dengan visi yang diemban, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah terus berupaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan kompetitif.